Taylor Swift, penyanyi papan atas internasional nih, awal bulan kemarin baru saja melaksanakan konser di Singapura. Wow banget itu guys konsernya. Dan Singapura menjadi satu-satunya tempat konser Taylor Swift di Asia Tenggara karena sudah dikontrak eksklusif sama Singapura. Di Asia Tenggara, Taylor Swift cuman boleh nyanyi di Singapura doang selama periode Eras Tour. Langkah Singapura ini bisa dibilang berani ya, karena kontrak eksklusif itu pasti dong ngeluarin duit banyak, pasti dong dia ngasih duit di atas tarif normalnya Taylor Swift, which is Taylor Swift sendiri karena memang penyanyi papan atas dia, tarif normalnya aja udah mahal. Tapi ini adalah langkah yang cerdas karena sekarang Singapura itu hujan duit gara-gara kedatangan Taylor Swift ini. Bagaimana kontrak ini terbentuk? Apa dampaknya bagi Singapura dan ada negara-negara tetangga yang jengkel nih? Kenapa mereka kok jengkel? Tajani-hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Confucius ya. Lah, kenapa kok bawa papan 8 kali 3 sama dengan 23? Apa Confucius tidak bisa berhitung? Ini kemarin Intan sudah jelaskan. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Close PO sampai tanggal 5 doang. Dipercepat guys, karena Intan kepingin semua barang itu kita kirim sebelum libur Idul Fitri. Ini sistemnya open PO ya guys ya, bukan ready stock. Jadi teman-teman harap sabar untuk menunggu. Selain gambar Confucius, ada juga gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenglong, Liu Fu, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Selain tokoh Samko, ada tokoh non Samko seperti Kaisar pertama Tiongkok Jin Shi Huang, Kera Sakti, 1 tim lengkap, Hakim Pao, dan yang paling diminati banyak orang ini nih, custom marga. Untuk custom marga, mau efek rainbow kayak gini juga bisa. Ada juga efek glow in the dark, tapi kalau teman-teman suka yang model simple-simple, tulisan biasa, warna putih juga ada. Silakan dikepoin. Okay, let's start! Berawal di awal tahun 2023, pada saat itu Taylor Swift ini lagi merancang tour untuk konser di Amerika Serikat. Taylor Swift pada saat itu masih belum ada kesepakatan konser dengan negara-negara di luar Amerika. Tim dari Singapura belani loh guys, datang ke Los Angeles. Yang mana tim dari Singapura ini dipimpin oleh Edwin Tong. Siapa toh Edwin Tong ini? Edwin Tong ini Menteri Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda di Singapura. Ini namanya aja menteri ya guys ya. Ini adalah tokoh berat. Jarang-jarang loh negosiasi sama artis saja sampai ada menteri yang ikut turun, ikut terbang. Sepenting itu dah Taylor Swift sampai menteri itu belan-belani terbang ke ujung dunia buat nemuin dia. Iya guys, Edwin Tong itu sudah riset. Penyanyi yang mendapatkan 14 Grammy ini itu dikenal dapat menghidupkan kembali ekonomi lokal kemanapun dia konser. Setelah mereka ketemu, kemudian mereka sepakat ya bahwa Taylor Swift akan tampil di Singapura selama periode Eras Tour. Selama 6 hari, 6 kali tampil. Itu deal yang pertama. Yang deal yang kedua, selama di Asia Tenggara, selama periode Eras Tour, Taylor Swift cuman manggung di Singapura doang, tidak bisa manggung di negara Asia Tenggara lainnya. Menurut majalah Time, pada tanggal 16 Februari kemarin dalam sebuah forum bisnis di Bangkok, Perdana Menteri Thailand yaitu Srettha Thavisin, dia itu bete banget guys. Srettha itu bilang bahwa dia sudah mendengar dari promotor konser Taylor Swift yaitu Unschooled Entertainment Group. Intan ngomongnya AEG aja ya biar gampang.
bahwa Singapura itu sudah ngeblok Taylor Swift seharga 3 juta USD per tampil. 3 juta USD sekali tampil. Kalau perjanjiannya tampil 6 kali ya 18 juta USD totalnya yang diterima sama Taylor Swift. Sehingga negara-negara lain di Asia Tenggara itu tidak ada yang bisa mengundang Taylor Swift. Tapi saat AEG ini dikonfirmasi balik sama media, AEG ini tidak mengiyakan pernyataan dari Perdana Menteri Thailand tersebut. Tapi pernyataan Perdana Menteri Thailand tersebut itu viral guys, sampai kemana-mana. Sampai beberapa negara itu mengkritik langkah monopoli Singapura terhadap Taylor Swift. Seperti contohnya Joey Sakeda. Joey Sakeda itu kayak DPR-nya Filipina gitu ya. Joey Sakeda itu bilang, this isn't what good neighbor do. Ini bukan kelakuan tetangga yang baik, kayak gitu lah ya kurang lebih. Menurut Joey, langkah semacam ini bertentangan dengan prinsip solidaritas dan konsensus di antara negara-negara tetangga, terutama ASEAN. Nah kan, gara-gara Taylor Swift satu orang, negara-negara di Asia Tenggara jadi tegang kan, antara Singapura, Filipina, Thailand. Edwin Tong itu sampai bingung guys, kok bisa ya kontraknya dia sama Taylor Swift ini bocor. Soalnya kontraknya dia sama tim Taylor Swift ini itu rahasia bisnis loh, sudah ada kesepakatan rahasia. Dan pemerintah Singapura akan menindak tegas kepada siapa yang membocorkan rahasia ini. Gegara informasi itu kan Singapura jadi nggak enakan ya sama negara-negara tetangga. Singapura itu dicap egois lah, ini itulah. Edwin Tong sendiri saat diwawancarai, Edwin Tong itu nggak bicara apa-apa. Bahkan nominalnya itu Edwin Tong itu nggak mau ngomong. Cuman Edwin Tong itu bilang bahwa nominalnya yang dibayarkan ke Taylor Swift itu loh guys, itu nggak sebanyak yang diberitakan oleh media. Melihat negaranya itu disenggol kanan kiri gitu ya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong akhirnya muncul. Lee Hsien Loong itu bilang, iya, dia mengakui adanya kontrak eksklusif itu, dia mengakui, meskipun Lee Hsien Loong ini tidak mengatakan nominalnya. Ditanyain nominalnya dia tidak mau jawab. Tapi Lee Hsien Loong ini bilang bahwa dia tidak melihat bahwa kesepakatan tersebut itu merupakan tindakan yang tidak ramah terhadap negara-negara tetangga. Well, Taylor Swift is performing in Singapore. We negotiated our agencies negotiated an arrangement with her to come to Singapore and perform, and to make Singapore her only stop in Southeast Asia. And so it has turned out to be a very successful arrangement. I don't see that as being unfriendly. Sometimes one country makes a deal, sometimes another country does. I don't explicitly say you will come here. Show must go on. Taylor Swift tampil di Singapura pada tanggal 2, 3, 4, 7, 8, 9 Maret kemarin di National Stadium Singapura. National Stadium Singapura itu kayak dome gitu ya guys ya, jadi tertutup, bukan kayak lapangan sepak bola, besar banget dan satu-satunya yang paling besar di dunia, dome paling besar di dunia ya di Singapura itu. Pantes banget itu Taylor Swift kepingin tampil di sana ya kan. Tiket paling murah itu Cat 6 ya, harganya SGD 108 atau kalau dirupiahkan 1,2 juta, nggak terlalu mahal loh mestinya. Dan yang paling mahal itu VIP 1, yaitu SGD 1228. Kalau ini mahal guys. Harganya 13,7 juta rupiah kalau dirupiahkan ya. Nah, 300.000 tiket ludes dalam waktu sekejap. 300.000 tiket di 6 pertunjukan. Ini hal yang wajar banget ya, karena memang di mana-mana, bukan di Singapura doang, di negara lain pun konsernya Taylor Swift itu cepet banget habis. Gara-gara Taylor Swift selama di Asia Tenggara cuman konsernya di Singapura doang, sehingga saat Taylor Swift konser, banyak turis-turis yang datang ke Singapura, terutama turis-turis yang di Asia Tenggara. Memang guys, Taylor Swift itu karismanya itu sebegitunya. Sampai loh ya orang-orang itu belani beli tiket pesawat,
nginep di hotel hanya karena kepengen lihat Taylor Swift. Ayo, siapa teman-teman yang kemarin nonton Taylor Swift juga? Sehingga tiket pesawat, harga penginapan di Singapura pada saat itu naiknya sampai 30% tarifnya. Itu baru pesawat sama hotel ya, belum juga V&B, toko-toko souvenir, itu pasti juga kerasa banget dampaknya. Menurut para analisis dari konsernya Taylor Swift ini, Singapura itu cuan sampai 779 juta USD. Ini analisis ya guys ya yang ngomong, bukan pemerintah Singapura terang-terangan ngomong, "Weh, negaraku cuan segini." Enggak, ini analisis, dia cuman memprediksi. Singapura itu ya guys ya, itu negara yang kecil. Pendapatannya itu sangat bergantung kepada tourism. Dan sejak adanya pandemi, Singapura itu sudah berusaha keras loh, kepingin meningkatkan turismenya di Singapura. Tuh, canggih dibuat sebagus mungkin untuk menarik perhatian mereka. Tapi tetap aja belum pulih sejak pandemi. Dengan datangnya Taylor Swift ini, banyak turis ke Singapura. Banyak turis mengenal Singapura. Siapa tahu sektor pariwisata di Singapura itu bisa bangkit kembali. Menurut Intan Edwin Tong ini cerdas banget sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Edwin Tong ini cerdas atau licik atau kotor? Yuk coret-coret di kolom komentar ya. So are you or your daughter Swifties? Yeah, my 3 daughters are all Swifties, and because of them, I also became a Swiftie. We were very proactive about it and also saw the opportunity. And I brought a team to see Taylor's agents and their promoters, and we saw that there was an opportunity, even though she had not yet announced her dates yet. Well, I think it adds to our cultural diversity, makes Singapore an exciting place to be. I think also gives us some street cred when it comes to having A-listers, major concerts, mega names like Taylor Swift come to Singapore. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silahkan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan, itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.